Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan gambit albin dan dimenangkan oleh hitam. Yang pertama yang mematahkan dari gambit albin ini adalah Paul Keres, dan partai ini putih dipegang oleh Anderson Karu melawan Paul Keres di World Cup 1931, dimulai dari D4, D5, dan C4. E5. Setelah kuda C3 dibalas oleh putih, diterima oleh hitam, dan di sini menteri kali pion. Langsung kuda C6 dengan maksud mengancam menteri, tapi di sini langsung dipukul oleh putih, teman-teman. Gajah ke-6 sekaligus mengancam dan menghindari pertukaran menteri tujuan dari hitam. Namun di sini ternyata putih tidak jadi memukul menteri, melainkan ke B5. A6 dibalas oleh Keres. Di posisi ini teman-teman, jika putih mengambil langkah memukul pion yang di B7, maka akan datang kuda B4. Misalnya menteri ke-4 untuk menghindari cek yang menggarpu benteng nantinya, akan datang kuda F6 sekaligus tetap mengancam menteri. D3, di sini akan datang gajah dikorbankan ke pion. Lagi-lagi posisi menteri dipaksa untuk meninggalkan petak C7. C2 maksud saya teman-teman. Dan ketika di sini menerima tawaran itu, maka checkmate. Luar biasa langkah daripada Paul Keres. Kembali ke posisi di saat menteri di sini. A6 dengan membiarkan pion yang di B7 nganggur. A4 dibalas oleh putih. Gajah ke B4. Gajah ke D2, dan di sini langsung dipukul pion. A3, kalau gajah ini menghindar, tentu ancamannya gajah terang dari hitam akan diambil. B5 dibalas oleh Keres. Menteri C2. Kuda D4 dilanjutkan dengan cek. Sekaligus di sini menghindari ancaman kuda, dan di sini langsung cek dari putih teman-teman. Gajah ke-7 sekaligus menutup, dan kuda F3. Setelah mengajak pertukaran, C5 dibalas oleh Keres. Benteng langsung ke C1, kuda F6, dan di sini menteri ke B1. Dilanjutkan dengan menteri ke D6. Dibalas dengan kuda kali kuda, dan langsung pion mengancam kuda. Kuda ke-4 mengajak pertukaran di sini, diterima. Menteri di sini memukul kuda sekaligus mengancam benteng yang di A8. Keres langsung rokade. Gajah F4, dan di sini menteri ke D8. Benteng ke D1. Tentu pion lemah hitam ini teman-teman menjadi target dari putih. Gajah ke F6 dengan langkah sederhana, dan di sini menteri ke F3. Benteng ke E8. B3. D3 dibalas. Langkah pelik ini teman-teman yang penuh komplikasi membuat dari putih kesulitan untuk melangkah. Dan inilah langkah menentukan. Ternyata komplikasi yang dimaksud oleh Keres ini teman-teman memaksa lawan tentu untuk memukul gajah sebenarnya. Ternyata setelah kita analisa, kalau putih di sini memukul gajah yang di C4, maka akan terjadi langkah seperti ini. E3 misalnya menghindari, akan datang cek. Sekaligus meminta pertukaran kualitas. Namun di sini, di sisi lain, putih sudah unggul kualitas. Ketika dilindungi, akan dipukul. Setelah dipukul oleh raja, C3 cek yang memaksa untuk dipukul. Dan kalau dipukul tentu akan ancaman benteng C8.
Kalau dia menghindar ke D1, langkah terbaiknya benteng ke C8. E4 dicek. C1 misalnya, akan datang di sini langkah D2 cek. Pilihannya sangat sulit, yaitu memang harus dipukul teman-teman. Kalau tidak terjadi pertukaran menteri. Namun ketika dipukul sekalipun, maka akan diambil oleh menteri. Dipukul oleh raja, dipastikan di sini hitam yang menang. Kembali ke posisi di saat D3 ini teman-teman. Langkah partai yang dimainkan oleh putih, E4 ternyata. Dia tahu bahwa kemungkinan kalau memukul gajah akan seperti itu langkahnya. Gajah cek C3, ditutup oleh gajah, D4, dan dibalas dengan gajah kali gajah. Dipukul, dan di sini D2 menteri. Di posisi ini teman-teman, langsung diberikan begitu saja benteng oleh Keres dengan memukul pion E4, cek, langkah yang tidak dibaca oleh putih tentunya. Dan ini langkah memaksa. Kalau tidak, ancamannya bisa checkmate. Jika raja bergeser di sini ke D1, maka dipastikan checkmate. Kalau misalnya di sini dipukul, langkah partai memang dipukul teman-teman. Kalau misalnya ditutup dengan gajah ke E2, akan datang C1 cek. Tentu harus ditutup dengan benteng. Dan setelah ditutup dengan benteng, D2 cek. Benteng tidak bisa mukul karena terpin oleh menteri. F1 maka di sini checkmate. Luar biasa langkah daripada Keres ini teman-teman. Gajah tidak bisa mukul menteri karena terpin oleh gajah yang disimpat. Kembali ke posisi di saat benteng di sini diberikan ke pion, langkah partai dipukul oleh menteri. Dan di sini teman-teman, datang tetap menteri ke C1 cek. D1 dibalas, langsung checkmate teman-teman. Luar biasa kombinasi dari Keres yang tidak bisa dibaca oleh putih. Kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Setelah memegang putih beberapa kali kalah dari Frank James Marshall dengan pembukaan gambit albit, di sini David Janowski yang megang buah putih dan Frank James Marshall megang buah hitam pada tahun 1899, yang mana partai sebelumnya Frank James Marshall yang megang buah putih teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4, dan E5. Diterima dan di sini D4. Kuda F3, kuda C6, dan H3. Gajah C5, A3, A5. E3. Mengajak pertukaran di sini diabaikan dengan gajah ke F5. Gajah ke D3. Lagi-lagi dari putih ingin menyederhanakan permainan sekaligus membuka ruang untuk rokade. Diterima akhirnya oleh hitam. Dipukul oleh menteri dan pion kali pion. Terjadi pertukaran menteri tentunya. Diterima tantangan itu oleh putih. Dipukul oleh benteng dan di sini gajah langsung memukul pion. Sekaligus mengajak pertukaran. Diterima dan di sini pion kali gajah. Kuda ke E7. Kuda C3 dan kuda G6, kuda B5 dan benteng ke D7. Bertujuan untuk menjaga pion C7 tentunya. E6 dengan maksud untuk merusak pertahanan sebenarnya dari putih ini. Diterima. Kuda G5 sekaligus mengancam dua sisi dan akan memblok langkah rokade dari hitam. Di sini langsung ke E7 dan dibalas dengan rokade oleh putih. Sekaligus ada ancaman F7 tentunya. Kuda di sini ke E5 dan di sini kuda ke D4. Ancaman 2 untuk pion yang di E6, C5 dibalas. Karena tidak bisa dibela, mungkin pikirnya
hitam seperti itu. Kuda ke B5, ternyata dia tidak jadi, H6. Kuda ke E4, dan dibalas dengan kuda kali pion. Benteng C1 untuk mendapatkan salah satu apakah kuda atau pion ancamannya. Kuda di sini kali pion, membiarkan langkah itu masuk dari putih. Diambil pion dan kuda ke F4. Raja ke H2. Benteng di sini langsung ke F8 dan benteng ke E1. Sudah tahu ancaman pion G2, tapi tetap mengabaikan itu dengan maksud tekanan pion E6 nantinya. Dipukul oleh hitam. G1 dan di sini kuda ke D3. Diancam balik mengancam, dan sekilas di sini tentu hitam akan rugi satu perwira karena benteng terjaga oleh kuda, teman-teman. Diterima tantangan itu dan dipukul benteng sekaligus mengadu kuda. Di sini dipukul terlebih dahulu pion sekaligus cek. F7 mengajak pertukaran. Dipukul dan di sini dipukul oleh raja. Kuda sekaligus mengancam benteng. D2 cek. G3 dan pion dipukul. Dibalas dengan kuda cek sekaligus dua ancaman pion. E7. Kuda kali pion. A4. Di sini teman-teman, kalah perwira dari hitam, unggul satu pion, namun di sini kualitasnya tentu tinggi daripada putih karena benteng melawan dua kuda, teman. Namun di sini cukup kerja keras. Dibalas dengan G4 untuk menahan laju pion. B3. Perhatikan teman-teman, benteng diberikan oleh hitam dengan maksud mengancam pion. Namun jika dipukul, maka ternyata tidak bisa dikejar, teman. Kalau dipukul di sini oleh benteng, akan datang pion kali kuda, kuda C5 untuk mengejar, akan datang B2, tidak bisa terkejar. Kalaupun di sini kuda ke E4, maka keburu duluan promosi daripada kuda mengejar. Baik, kembali ke posisi di saat benteng B3, langkah partai dari putih H4. Dipukul pion H5 dan benteng ke B3 untuk dipromosikan tentunya. Dipukul pion, benteng ke B4. H5, A3. Selangkah demi selangkah membuat putih menyerah, teman. Kuda ke A5 bertujuan untuk memblok langkah di sini. Dan benteng B5. Di posisi ini sebenarnya sudah boleh menyerah, teman-teman, dari putih. Tapi masih dilangkahkan dengan kuda ke B3. Setelah raja di sini ke F6, dari putih langsung menyerah. Kenapa kok bisa menyerah? Perhatikan teman-teman, salah satu dari kuda ini dipastikan harus ada yang bergerak. Kenapa dia menyerah? Karena jika dia menggerakkan raja, maka tentu akan dipukul pion. Kalau misalnya di posisi ini, di saat kuda raja ke F6, menggerakkan salah satu kuda, kemanapun dia, maka akan datang benteng yang memukul kuda. Artinya, di posisi raja F6, dari putih sudah kehabisan tempo, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir ini, teman-teman, dari pembukaan Gambit Albin yang dimenangkan oleh hitam, putih dipegang oleh Jackson Whip dan hitam dipegang oleh Hendrik Wolf di Munich pada tahun 1903. Dimulai dari D4, D5, C4, E5.
kali ini dengan varian yang berbeda. Di sini pion C memukul pion D, dipukul oleh menteri. Kuda F3 sekaligus mengancam pion E4 dibalas oleh hitam. Kuda C3 mengancam menteri di sini sekaligus pion dan gajah ke B4. Kuda K5. Langkah yang sangat blunder sebenarnya dari putih ini teman-teman. Karena dia memaksa naik. Dia tidak memilih untuk turun kembali ke G1. Gimana langkah blundernya? Di posisi ini langsung dipukul kuda oleh gajah cek, dipukul oleh pion, dan di sini langsung F6. Kuda di sini tidak ada tempat. Artinya kuda di sini terjebak teman-teman. Kemanapun dia, tetap akan harus kehilangan kuda. Disitulah langkah blundernya. Walaupun dia mendorong pion, tetap akan datang ancaman. Langkah partai di sini menteri keempat, sekaligus cek, langsung didorong pion B5 oleh hitam. Menteri ke A5, dan di sini pion kali kuda. Menteri kali pion, sekaligus ancaman cek, kuda ke D7. E3, gajah ke B7. Gajah ke A3 bertujuan untuk memblok langkah rokade dari hitam. Kuda ke E7. Benteng D1. Jelas di sini bertujuan akan memukul pion sekaligus akan mengancam menteri. Tapi ternyata hitam sudah membaca langkah itu dan dengan langkah santai dia mendorong pion A6. Perhatikan teman-teman. Jika di sini putih tetap memaksa memukul pion yang di E5, maka akan datang langkah seperti ini. Benteng akan datang mengancam menteri. Kalau di sini dipukul, maka akan dipukul oleh kuda tentunya. Setelah menteri dipukul, akan dipukul oleh gajah. Tetap ketinggalan satu perwira dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat A6, langkah partai C4 dibalas oleh putih. Pion kali pion, benteng ke B1. Dengan dua ancaman, yaitu gajah yang di B7 diancam oleh benteng dan menteri teman-teman. Tapi langkah aneh dari hitam, dengan santai dia menjalankan benteng C8. Perhatikan teman-teman, langkah partai memang dipukul oleh putih. Gajah yang di B7. Tentu dia kembali perwira, sekilas begitu teman-teman. Tidak pernah dia sangka ternyata langkah yang dimaksud oleh hitam adalah jebakan teman-teman. Di mana jebakannya? Ternyata benteng ini kembali ke B8. Disinilah langkah jebakannya. Jika di posisi ini teman-teman, menteri memukul menteri, maka akan datang langkah cek terlebih dahulu. Manapun raja, menteri ini tetap hilang. Artinya tetap ketinggalan satu perwira. Dan langkah partai teman-teman, di posisi benteng B8 dari putih, menukarkan menterinya dengan benteng. Dan di sini dipukul oleh kuda. Benteng cek, raja D7. Dia masih dapat memukul benteng tentunya yang di halapan. Cuman karena tahu bahwa akan sama-sama habis, dia membatalkan untuk mengambil benteng tersebut. Jika dipaksakan, teman-teman, benteng memukul benteng, akan datang cek. D1, 4 terlebih dahulu. D2, C3. Tentu di sini untuk menaikkan kuda tujuannya. Dan jika dia memukul, maka baru dipukul. Di posisi ini tentu tetap selisih perwiranya. Kembali ke posisi di saat raja D7. Langkah partai benteng ke B2. Dan di sini pion kali pion. Pion kali pion, kuda langsung ke C6.
Gajah C5, C3. Sebenarnya di posisi ini sudah boleh menyerah, tapi masih dilanjut dengan cek oleh putih. Raja C8. Dan dilanjutkan dengan gajah memukul pion sekaligus mengepin kuda ke B8. Boleh sebenarnya di sini kuda ini dipukul teman-teman, atau di sini benteng mundur, tapi tetap akan dipukul gajah tersebut. Langkah partai di sini, benteng ditarik ke B6, sekaligus cek, dipukul dan dipukul oleh benteng. Menteri C4, persiapan untuk promosi dan memblok langkah raja. C6, kalau di sini salah lari tentu sasarannya adalah menteri. D7 dan cek lagi teman-teman. C7 kembali, D5. Kalau di sini menteri memukul gajah, tentu adalah jebakan. Awal langkah itu langsung hitam melangkahkan menteri ke D3 untuk menopang sekaligus promosi menteri. Benteng masih cek C6, B7, B6, A8. Sekarang tidak bisa lagi cek karena sejalur dengan menteri penjagaannya teman-teman. Petak A6, gajah G3 di sini untuk menghalangi langkah promosi, dan di sini C2. Masih dilanjutkan dengan langkah menghalangi coba cek nantinya gajah ke D2 dan benteng ke C8. Benteng ke C6 masih mengajak pertukaran di sini. Satu langkah dari ini langsung menyerang dari putih dengan langkah benteng B8. Karena langkah laju untuk cek tidak bisa dihindari, atau minimal dia masih bisa ditutup dengan gajah. Setelah itu ancaman checkmate juga teman. Makanya langsung menyerah dari putih. Semoga bermanfaat pembukaan gambit albin yang digunakan oleh hitam. Dan untuk diketahui oleh teman-teman bahwa gambit albin ini jarang dimenangkan oleh putih. Dari partai-partai Grandmaster dunia yang memainkan gambit albin, rata-rata hitam yang menang. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.